Bisa lima kali sehari itu dia bisa langsung teriak-teriak, wah histeris nggak jelas, marah-marah sambil banting-banting, pokoknya nggak jelas kayak gitulah gitu. Pasti ada sesuatu yang kamu langgar lah gitu. Mana tong aneh-aneh lah ya, tong asup kadinya. Apa kamu mau mati kalau kamu masuk ke sana gitu? Ada sesuatu yang ikut ke badannya ini gitu. Saya nggak tahu pasti apa jenisnya, tapi saya pikir itu jin gitu. Pohon bidara itu memang pohon yang dipakai waktu di zaman Nabi ya. Itu untuk ngerukiah orang gitu. Saya teriak-teriak sendiri, Bu, ada anjing yang mau gigit saya gitu, udah mau masuk ke celana. Nggak tahu batu, tapi isinya tuh kain kafan gitu. Semakin gue lari, itu batu tuh semakin besar gitu. Tapi kalau gue nggak lari, gue ketimpa gitu loh. Pernah sering nangis karena ngeliat kayak orang, gue ngeliatnya kayak orang dari neraka manggil-manggil gue. Please come and play with me. I'm so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Bangsal Misteri. Ya, sudah masuk episode ke-15. Nah, sekarang narasum kita masih sama nih, masih Kang Dwi. Nah, kali ini Kang Dwi mau cerita kisah yang beda. Kalau minggu kemarin ya, itu tentang santet. Nah, kalau sekarang nih, tentang apa, Kang? Tentang apa ya? Pengaruh. Sama sih ya, lebih ke gangguan juga sih Iya, ya. pengaruh jin, lebih ke Cuma pengaruh kalau jin. ini nggak dikirim orang gitu. Ya, ini datang. Karena ini dia yang mengganggu kesalahan gitu ya. Iya. kesalahan dari si Kesalahan korbannya si sendiri korban gitu ya. sendiri. Oh ya, sebelumnya kita jelasin dulu Kang Dwi ini bisa sedikit lah ya, sensitif lah gitu. Jadi kadang suka ngebantu teman-temannya juga. Bahkan nggak diminta, kadang suka ada insting sendiri gitu ya. Iya. Nah, itu termasuknya sering. cerita yang ini juga termasuknya gitu, kayak ada tiba-tiba perasaan pengen ngechat temen gitu. Iya, kayak pengen ngebantuin aja gitu, tiba-tiba ini kok ada sesuatu yang aneh sih gitu. Kok ada rasa yang Kayak tiba-tiba keinget si A keinget gitu si ya. A, terus pengen hubungin dia gitu. Ngechatting, Pengen harusnya tahu. ngechat dia apa kabarnya nih gitu Iya, ya tiba-tiba. pengen tahu. Ya mungkin orang juga sering sih ngerasain kayak gitu, cuman mungkin nggak tahu, mungkin mungkin hanya di firasat biasa aja gitu. Mungkin yang lain juga sebenarnya mungkin bisa, tapi ya belum tentu sensitif itu. Jadi kan kadang kita gini, kayak inget si A gitu, tapi kita belum tentu ngechat gitu kan, cuman si ini kemana, nggak kelihatan gitu doang kan. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau ini pengen tahu aja, gue pengen ngehubungin dia sih gitu. Nah, gimana gitu. nih ceritanya? Jadi tahun 2019 lalu lah gitu ya. Saya pernah ikut di sebuah komunitas fotografi gitu kan. Jadi punya kenalan di sana, punya kenalan yang akhirnya cukup dekat gitu ya. Cukup ya jadi CS lah bisa dibilang gitu kan. Tapi lokasinya memang jauh, saya di Bandung, terus dia di Bekasi gitu. Nah, akhirnya singkat ceritanya tuh udah lama nih nggak kontak, ya nggak kontak. Kita kontak, ya, saya kontak dia gitu. Ayo Om gitu, gimana nih kabarnya gitu kan gitu. Terus dia jawab, kayaknya kabar saya lagi nggak baik nih gitu. Saya belum cerita tuh tentang pengen hubunginnya tuh ada apa tuh, nggak cerita, cuman hanya ngasih tahu gitu aja, pengen nanya kabarnya gitu. Terus dia bilang ceritanya saya lagi nggak baik, emang kenapa gitu kan. Saya tanya gitu, saya pancing, dia bilang saya mau cerita Kang Dwi, ya barangkali mau cerita aja mau dengerin kayak barangkali mau dengerin lah gitu. Ya emang kenapa? Istri saya kesurupan terus gitu. Soalnya dia teriak-teriak setiap malam gitu kan. Dia bilang tuh setiap jam, di jam-jam tertentu, terutama tuh di jam waktu adzan. Di jam-jam waktu sebelum jam adzan aja, adzan berkumandang bisa 5 kali sehari gitu? Iya, bisa 5 kali sehari itu dia bisa langsung teriak-teriak, wah histeris nggak jelas, marah-marah sambil banting-banting, pokoknya nggak jelas kayak gitulah gitu. Nah, dia bilang itu. Nah, terus saya tanya, sebenarnya
ini yang mau saya tanyain kan, saya ngontek itu ada hal ini yang mau saya tanyain gitu, nggak hanya sebatas nanya kabar doang ya gitu, tapi ada sesuatu yang mau saya tanyain gitu aja gitu. Nah terus singkatnya saya tanya nih gitu, emang kemarin habis dari mana, saya bilang begitu. Dia udah cerita panjang lebar ya tentang istrinya gitu kan ya, bahwa istrinya sering kesurupan. Saya langsung tanya, kemarin Anda dari mana gitu ya. Nah, Anda dari mana? Pasti ada sesuatu yang kamu langgar lah gitu. Saya bilang gitu. Langsung saya todong lah kayak gitu. Loh, kok kamu tahu dari mana? Udah cerita aja deh gitu kan. Berarti selama sebelum dihubungin itu suaminya ini sama istrinya nggak ada upaya gitu maksudnya? Upaya gimana? Ya upaya sebelum apa namanya kan Ya bisa minta ke orang kan udah merasa aneh dong, masa istri saya setiap azan berkumandang udah cuma nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Dia udah minta tolong ke ya yang ustadz masjid di dekat situ lah gitu, doain gitu ya, udah diyasinin gitu, ngajiin udah gitu, tapi nggak berpengaruh sama dia gitu nggak. Nah saya bilang kemarin dari mana gitu, habis ngelakuin apa, pasti kayaknya ada sesuatu yang dilanggar deh, saya bilang begitu kan gitu. Terus ya nih Kang, saya mau jujur aja nih, kemarin saya dari Lembang ya, saya dari Lembang, terus sholat tuh zuhur, sholat di masjid, di salah satu masjid di sana gitu kan. Nah setelah udah selesai sholat tuh saya keluar mau pulang ceritanya tuh. Saya lupa pokoknya mau keluar, terus saya ngeliat kok ada yang ada yang menarik hati gitu. Ada satu ruangan gitu, ada satu ruangan, pintunya agak terbuka tapi tulisannya dilarang masuk gitu kan. Nah saya baru mau keluar, balik lagi ke dalam ruangan itu, pengen lihat itu ruangan apa sih gitu menurut si teman saya ini. Nah sebelum masuk ke sana dia ketemu dulu nih pas mau pulang tuh, sebelum dia masuk ke ruangan di masjid itu, dia ada ketemu di depan masjid itu, ada ketemu sama orang gila gitu kan. Orang gila itu tiba-tiba ngobrol gitu kan. Dia tiba-tiba ngasih tahu ke teman saya ini, dia bilang mana tong aneh-aneh lah ya, tong asup kadinya kamu mau mati di sana, dalam bahasa Sunda ya. Gitu, dalam bahasa Sunda dia apa kamu mau mati kalau kamu masuk ke sana gitu. Nah si teman saya ini ceritanya kaget lah gitu ya, kaget dikasih nasihat sama orang gila kan, siapa lu kan orang gila gitu kan, orang gila tiba-tiba ngomong gitu. Nah terus akhirnya bodo amat lah mungkin ya, teman saya penasaran, tetap aja dia masuk ke dalam sana, masuk tuh, ternyata udah itu masuk nggak ada apa-apa kok, biasa aja. Pulang dia ke rumahnya lagi. Aslinya kan rumahnya di Bekasi ya, dia di Lembang tuh adalah rumah orang tuanya gitu. Itu di salah satu masjid di kampung di Lembang. Singkatnya dia dari Bandung balik lagi pulang ke Bekasi ini beserta keluarganya gitu. Nah dia pulang ke Bekasi, waktu di Bandung mah nggak kenapa-kenapa nih si istrinya gitu kan. Dia tuh pulang, pas udah sampai Bekasi, di situ mulai ada perubahan gitu kan. Yang dia nggak di jalan nggak ada apa-apa ini. Ya nggak ada apa-apa. Sehari setelah itu nggak ada apa-apa gitu. Nah baru besoknya, keesokan harinya gitu, ini pertama sering nangis sendiri tuh si istri. Istrinya sering nangis gitu kan. Ini menurut pemaparan dia ya, istrinya sering nangis dan sering teriak-teriak kalau ada dengar suara adzan di jam-jam masuk sholat lah, mau zuhur, subuh gitu, asar, maghrib, semua itu dia teriak-teriak gitu. Suka yang aneh-aneh lah, teriak-teriak histeris gitu. Nah si teman saya ini cerita begitu gitu. Terus akhirnya saya cari tahu, loh kenapa udah tahu ada yang ngelarang nih gitu ya, ada seseorang yang ngelarang kok masih dilakuin ya, karena saya penasaran, dia bilang begitu. Tapi pas dia masuk dia nemuin apa? Ya nggak ada apa-apa gitu kan? Nggak ada apa-apa gitu. Saya bilang tuh itu justru masalahnya di situ, saya bilang
masalahnya itu di situ. Ada sesuatu yang ikut ke sana. Saya nggak bisa jelasin bentuknya seperti apa, saya bilang begitu. Ini ada sesuatu yang ikut dari masjid, dia di masjid itu ikut ke badan si teman saya ini gitu, ke badan kamu, dan dia teh pindah wadahnya gitu. Dia mencari yang lebih lemah. Ya, yang lebih lemah yaitu ke istrinya. Dibanding suaminya gitu. Karena kalau ngomongin si suaminya ini siapa, kalau latar belakangnya dia juga lumayan religius lah gitu ya, lumayan religius. Nah jadi pindah ke istrinya ini gitu. Terus dia bilang, terus gimana nih Kang Dwi, saya udah ngelakuin ini. Paling saya bilang tuh ada sih satu cara, tapi silahkan dicoba aja dulu, mudah-mudahan berhasil gitu kan. Saya bilang iya gimana caranya, saya udah ini nih udah manggil kiai-kiai di sini mah nggak ada yang, ya maksudnya nggak berpengaruh gitu loh. Ya paling nanti berhenti sebentar kambuh lagi gitu. Nah, dan itu udah berlangsung berapa lama? Semenjak kejadian itu sampai mungkin ada semingguan lah gitu. Kejadiannya udah agak lama gitu. Nah pas lagi saya hubungin tuh di kontak di handphone tuh, tiba-tiba dia langsung mutusin inilah. Balasnya lama gitu. Balasnya kok lama banget gitu. Ini kenapa nggak ini ya gitu. Kok nggak balas lagi kenapa? Terus setelah setengah jam berlalu, dia ngontek lagi. Punten Kang Dwi, istri saya barusan ini lagi apa namanya? Kambuh lagi, dia teriak-teriak lagi lah, histeris gitu. Terus saya bilang, udah jangan kelamaan, saya bilang tuh, nanti kasihan badan istrinya, saya bilang teh ya. Kasihan tuh apa namanya istrinya itu, nanti nggak kuat badan dia nggak kuat gitu untuk ada sesuatu yang ikut ke badannya ini gitu. Saya nggak tahu pasti apa jenisnya, tapi saya pikir itu jin gitu. Memang jin, dia bisa yang bisa masuk ke badan orang tuh memang jin ya gitu. Nah, itu saya cuman bilang gini, terus gimana nih kayak kan saya udah nyari orang gitu, tapi kok tetap nggak berhasil nih. Udah gampangnya gini aja deh gitu. Pernah tahu pohon bidara nggak? Saya bilang begitu. Yang kayak gimana tuh? Ya udah cari aja deh, searching aja di internet. Tapi saya nyarinya di mana nih ya, gitu kan gitu. Istri saya nggak bisa ninggalin istri saya nih, soalnya kondisinya emang parah banget gitu kan. Anak-anaknya juga udah nggak sanggup, apalagi anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Ini gimana? Gitu. Ya udah deh gitu. Ntar saya minta tolong teman aja kalau gitu, yuk untuk nyariin gitu. Nah singkatnya temennya tuh dipanggil gitu ya, minta tolong, gue pengen ini dong apa namanya, minta tolong gitu, pengen beliin pohon bidara gitu. Nah, buat apa gitu? Ya pokoknya cariin aja deh gitu. Nah kebetulan temannya teman saya ini juga kenal sama saya gitu kan. Jadi dibantuin. Akhirnya dibantuin, terus yang temen yang mau nyariin pohon bidara ini ngontek ke saya juga. Emang ada apa sama si istrinya ini gitu kan gitu. Udah bantuin aja dulu gitu. Pokoknya cariin aja gitu. Ya deh, ntar gue cariin deh bilang tuh si temen ini teh. Cariin, nah, akhirnya dapet tuh si pohon bidaranya dapet. Dibawa ke rumah nih, simpen aja, taruh aja di rumah, tanam di depan rumah yang apa namanya, yang gerbang di pelataran rumah aja, yang biasa tempat yang sering kita lewatin kayak gitu ya, yang sering dilewatin keluar masuk penghuni rumahnya itu, simpan aja di situ, ditanam di situ gitu. Nah kalau nggak salah itu beli pohon bidara ada 2 gitu kan. Mungkin sekitar 3 harinya gitu teman saya ini ngontek lagi, alhamdulillah istri udah ini gitu, udah nggak teriak-teriak lagi. Cuman dia bilang tuh, cuman ada yang aneh kan, apaan gitu, pohon bidaranya kering semua. Oh kayak tadinya mati. Biasa nih. Jadi tadinya subur nih. Kan bawa dari tukang bibit nih ya, tukang bibit tuh memang kena beli udah jadi, udah di pot gitu. Apa nggak disiram, saya bilang tuh apa namanya pohonnya.
rajin saya siram kok, orang tadinya emang subur gitu. Tapi setelah itu kan pohon bidanya kering. Istri saya udah nggak kenapa-napa sampai sekarang. Alhamdulillah, bilang saya bersyukur deh kan. Istri saya nggak kenapa-kenapa, udah sehat lagi. Tapi yang aneh pohon bidara saya yang pohon bidaranya yang mati sekarang gitu. Jadi kayak gitu, jadi semua pohonnya mati. Jadi enggak, tapi gini, sama Kang Dwi kan suruh beli pohon bidara, atau setelah itu kayak dikasih suruh ngambil minum atau apa? Enggak. Udah cuma bidara itu doang. Udah itu aja, karena nggak disyariatin apa gitu ya? Enggak, saya cuma yang saya tahu pohon bidara itu memang pohon yang dipakai waktu di zaman Nabi ya. Itu untuk ruqyah, ngeruqyah orang gitu, untuk ngusir jin, itu khasiatnya di situ gitu kan gitu. Jadi cuman saya nyaranin itu aja gitu. Tolong cari aja deh pohon bidara gitu. Karena saya ngerasain sesuatu nih di istrinya, ada yang nempel gitu, ada yang nempelin gitu tadi gitu. Saya cuma nyaranin itu aja, bawain deh pohon bidara gitu. Nah, itu Kang Dwi dapat kayak disuruh ngomong aja pohon bidara. Sebelumnya pernah kayak orang ngasih kayak gitu juga? Enggak. Baru kali itu ya dia datang tiba-tiba aja gitu, datang. Suruh ini aja, suruh bidara atau depan. Iya, taruh di tempat keluar masuknya aja gitu. Misalkan pintu gitu ya, kita ada pintu kayak gini, kita keluar rumah biasanya lewat mana sih gitu, lewat pintu depan ya. Nah, taruh aja di antara itu. Gitu. Itu kan sering terjadi kalau misalkan Kang Dwi pengen nolongin orang-orang lain gitu. Tapi kalau yang terjadi sendiri sama diri sendiri, bisa nggak ke-handle sendiri? Harus minta tolong orang. Nah, alhamdulillah kalau ke diri sendiri sih nggak pernah langsung. Ya justru nggak ada malah. Jadi ibaratnya kayak tukang syukur aja nih, dia nggak mungkin dong bisa nyukur rambutnya dia sendiri, dia butuh orang lain. Coba sih bantuin nih, diliatin ada apa misalnya. Gitu nggak sih? Kalau masuknya gitu nggak? Atau pernah punya teman yang satu frekuensi nih kayak aku sama pernah sisi kayak gitu, pernah saling ada cerita gitu tuh. Iya, kayak misalkan sekarang badannya lagi nggak enak nih, terus nanya nih sama temen yang satu frekuensi, lu ngeliat apa nggak sih di badan gue, kok kayak hari-hari ini kayak nggak enak banget gitu tuh. Oh iya ternyata ada ini gitu, pernah nggak sih? Kalau itu sih enggak sih. Alhamdulillahnya enggak gitu, maksudnya enggak ada pengaruh. Karena sebelum pengaruh itu datang itu biasanya udah tahu duluan gitu. Jadi bisa ngehindarin gitu loh. Udah ada firasat atau ada yang bisikin lah ibaratnya gitu. Biasanya tuh seringnya kayak gitu gitu. Bahkan ada temen yang temen jauh nih, saya di Bandung juga nih, masih di Bandung ya. Temen di Jakarta. Saya biasanya gitu, dia ada mau ancaman ke si teman saya ini, saya tiba-tiba langsung kontak dia nih gitu. Kamu lagi di mana sih sekarang gitu kan, gitu ya. Kamu lagi di mana? Oh, lagi di tempat ini nih gitu. Coba lihat ke belakang deh, tuh ada orang yang pakai baju merah atau hijau gitu ya. Itu ada orang yang pakai baju hijau yang ngeliatin kamu terus nih gitu. Oh, sampai kelihatan gitu. Gitu. Saya itu biasanya tuh kayak gitu. Tapi gitu. Itu terjadi ke orang-orang terdekat aja. Enggak begitu dekat juga. Atau bahkan random aja yang gitu. Random gitu. Biasa yang penting biasanya kenal lah. Yang penting yang biasanya kenal gitu. Langsung kayak kelihatan mukanya nih, langsung kayak ini ada ini ya, kenapa ya? Kayaknya ada sesuatu nih sama orang ini nih gitu. Nah, itu langsung dihubungin tuh, biasanya gitu. Langsung dihubungin. Ya, seringnya tuh kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi berarti kalau misalnya kayak lagi jalan-jalan kemana gitu, terus ngelihat orang lagi jalan, tuh orang ini nanti kayaknya lama lagi nih atau apa nanti ini orang nanti pernah nggak lagi? Nah, bahkan yang di dekat sini aja sering lihat itu. Saya tuh cerita ke istri teh 2 kali tuh. Ini orang nih mau ada bahaya nih gitu ya kan gitu. Mau ada bahaya. Kalau dia yang di firasat saya, kalau kamu lebih cepat sedikit bakalan jatuh. Kalau agak lambat kamu bisa kelindes misalkan kayak gitu ya. Bisa kelindes gitu. Nah, tapi kalau ini tuh kadang tuh tapi kadang tuh bisa gini juga. Tapi kayaknya itu cuman kecelakaan biasa deh gitu. Nah, itu kejadian yang belum lama ini udah. Tapi kayak maaf ya.
kan Kang Dwi dikasih lihat saya hari ini. Mm-mm. Itu biasanya kayak rentang waktunya jauh atau kayak berapa hari kemudian atau besok kayak gitu. Langsung. Oh, Biasanya saya hari langsung. ini. Misalnya hari ini kelas langsung. Nah, tapi biasanya juga ibarat dia kejadian di hari itu juga. Di hari itu juga gitu. Jadi Berarti punya indra keenam ini yang kayak bisa melihat masa depan gitu nggak sih? informasinya tuh langsung gitu. Informasinya tuh langsung. Jadi Keren sih. nggak langsung nunggu dulu gitu mikir enggak. Jadi tiba-tiba misalkan Teteh mau ini ya, misalkan ada sesuatu sama Teteh nih. Terus saya langsung kerasa nih, setnya ada sesuatu nih, langsung saya kontak nih orang nih. Kamu di mana gitu kan, lagi ngapain sih gitu, ada sesuatu apa sih, coba lihat belakang kamu ada siapa. Tapi gitu. ada nggak yang di kontak kayak gitu terus kayak apaan sih nih orang gitu? Enggak, tapi biasanya Pada percaya aja gitu. Enggak. Lebih hati-hati. Kalau saya mah lebih hati-hati, nanya dulu kamu lagi di mana gitu doang. Intinya Nggak langsung. di belakang Punya tuh. firasat lo gini-gini. Enggak. Langsung gitu ya. Oh, lagi di sini. Nanti biasanya tuh biar dia percaya tuh pasti saya lihat kamu lagi di tempat ramai ya misalkan. Iya nih. Coba lihat di belakang ada orang misalkan ini ada di belakang ini adalah orang yang akan mengancam dia ya. Saya cuma kasih tahu aja. Coba lihat di belakang ada nggak orang yang pakai baju merah, badannya agak gemuk gitu, gempal, tinggi. Spesifik. Iya. Coba lihat ke belakang ada nggak gitu. Wih, ada gitu. Biasanya gitu ya gitu. Ada. Pasti dia pakai kacamata ngeliatin kamu nggak misalnya gitu ya. Itu. Wih, iya ngeliatin terus. Coba deh pindah gitu. Kalau dia ngikutin, pindah lagi ke tempat lain gitu. Nah, gitu kan. Kayak waktu di Jakarta itu gitu, orang Jakarta teman saya itu. Saya bilang, "Coba kamu pindah dulu." Pindah nih dia pindah tempat gitu. Kalau dia ngikutin, kamu diem dulu, terus nanti pindah lagi tempat. Kalau dia ngikutin lagi, itu pasti bahaya gitu. Saya bilang tuh gitu, itu pasti ada tanda bahaya nih gitu. Pas dilakuin tuh bener tuh, dia ngikutin gua tuh gitu. Ngikutin nih orang gitu kan, aneh gitu. Dia duduk lagi, ikut duduk lagi gitu kan. Terus dia pindah lagi. Ya udah, cari tempat yang rame, cari tempat yang aman gitu. Iya, Biar sendiri lah jangan gitu ya. Jangan tempat sepi intinya. jangan sendirian aja gitu. Dan itu benar itu kayak hal-hal kayak gitu kan sering ngasih tahu. Sebenarnya kayak bisa ngeliat masa depan Sebenarnya gitu sih ya. Karena juga sering diasah karena kan mungkin setiap dapat informasi nggak langsung kayak itu nggak deh gitu tuh. Gue nggak terlalu deket ngapain lah, bodo amat gitu, lah gitu tapi ya. langsung Mungkin dia langsung jadi kayak kasih. ibaratnya dikasih amanah, Langsung, kamu bisa langsung Ya. realisasikan gitu ya. Terus jadinya mungkin Jadi di situ juga ya, jadi keasah gitu kan ya. Kalau yang nggak kenal mah, ya tahu nih misalkan lu mau jatuh nih gitu kan. Tapi karena nggak kenal mungkin jadi ngasih taunya gimana ya Iya, gitu. iya. Dadakan soalnya itu posisinya dadakan gitu. Ya, kayak nih saya baru ketemu sering. nih sama Kang Dwi misalnya. Ntar hati-hati di jalan gitu. Kayak gitu misalkan itu nanti bahkan misalkan saya lagi naik motor ya, misalkan lagi naik motor. Orang nih lewat di samping saya. Seret, terus saya tiba-tiba masuk tuh. Masuk ada cet gitu ya. Masuk. Kayak film Ini orang ini pasti mau nabrak nih gitu. Aduh. Lewat tuh dia seret, bener tuh. Udah misalkan di depan ada truk, dia udah oleng gitu langsung gitu. Itu hanya jarak yang singkat banget sih gitu. Kayak gitu nggak bisa itu kontrol Biasanya saya. nggak ibaratnya nggak bertahan 2 hari 3 hari ya. Enggak, langsung. Deket biasanya Langsung kalau waktunya jaraknya dekat penglihatan gitu. itu. Ini orang nih mau Oke. mau nabrak nih gitu kan. Ini orang nih mau nabrak tapi gua ngasih taunya gimana ya gitu kan. Nggak Iya, mungkin ya iya. gitu. Dan itu sering banget. Sering Kayak gitu gitu. sering dia. Kalau kayak gitu. Sih ya. Seru banget ya. Baik Seru lagi. banget. Gue jadi Tapi tercengang. iya. Tapi kalau misalkan kalau cerita-cerita kayak gitu kan pernah ada gitu. mungkin juga kalau misalkan nggak ngasih tahu juga kan ngerasa bersalah juga kan. Iya, Pak. Iya. Pas nanti kejadian kayak kenapa gue nggak kasih tahu Iya, gitu ya. gitu. Pernah Karena- tapi Pernah kayak gitu jadi karena cara ngasih taunya bingung ya Bingung sebenarnya. juga. gitu ya. iya ngasih Terus juga taunya kan, gimana takutnya. terus nih kalau misalnya kita ngasih tahu juga itu orang juga belum tentu percaya nih sama Iya, kita. benar. Nanti dikirain kita kayak ngada-ngada apaan sih nih orang gitu. Iya, aneh banget sih lo gitu. Iya, tiba-tiba kenal enggak apa enggak gitu kan. Kayak gitu sih, keren. Nah, itulah sesingkat itu ceritanya ya. Dan ternyata Kang Dwi ini punya satu kelebihan yang luar Iya. biasa sih menurut gue. Menurut gue sih, iya maksudnya nggak semua orang bisa gitu ya, Iya, karena iya, bisa iya. dikasih lihatnya dalam waktu kayak
dalam waktu dekat gitu bakal jadian. Makanya tadi gue nanya, maksudnya di keluarga kayak maksudnya di keluarga dekat ya, kayak misalnya istri atau nanti apa namanya ibunya atau ayahnya gitu tuh, Keluarga itu diliatin nggak gitu tuh? Itu juga pernah diliatin nggak gitu? Mungkin bapak sih ya. Kalau kayak gitu. Kalau bapak kayak gitu-gitu mah pernah. Oh iya kayak gini misal kan kalau paranormal nih nanti bakal di tanggal berapa bakal ada gempa bumi atau apa bencana alam. Nah, Kang Dwi pernah nggak ibarat gini? Ibaratnya di Kang Dwi lagi misalnya lagi di mana ya? Di villa atau apa daerah gitu. mana nih? Atau di Jakarta deh ibaratnya kan suka ya Oke, tinggal di Jakarta mau deh Serang aja deh pokoknya. Itu kayak mau Kayaknya banjir tuh bandang bentar nih, lagi gitu. bakal ada gempa bumi gede nih atau mau ada amit-amit tsunami gitu ibaratnya. Gitu pernah nggak sih? Bencana alam tapi jatuhnya ya, bukan kayak enggak. kejadian perorangan kayak gue ngeliat kayak ntar bakal ada yang banjir atau lihat kebakaran atau apa gitu nggak? Belum sih, tapi biasanya tuh kalau yang biasanya berhubungan tuh langsung apa ke personal, ke manusia personal lagi ya. gitu ya, ke manusia lagi. Kalau ngeliat Misalkan kayak bakal yang dialami sendiri. Iya. Kalau dialami sendiri pernah nggak? Sering nggak? yang gimana tuh? Ibarat gini, Kang Dwi kira-kira nih bakal Gue mau amit-amit jatuh ya, nih, mau jatuh gitu. nih, mau tabrakan atau apa amit-amit amit-amit gitu. lah Oh, gitu. enggak. Terus kayak Enggak kan? Malah enggak justru. Nah, bukan Oh, gitu, emang iya. gitu. Berarti Malah iya enggak. maksud gue kayak Iya. gitu. Iya maksudnya. Jadi gini loh. Bisa nggak nih dia ngelihat untuk masa depannya sendiri gitu kan? Kan ada logikanya kayak gini. Kalau kita berdua tuh pernah nyadar kayak gitu karena kita pernah ketemu berdua. Awalnya kan kita nggak temenan kan, akhirnya ngobrol kayak Temenan gitu. cuma kenal doang. Jadinya. Terus akhirnya pas ngobrol, oh ternyata lu punya six sense juga ya sama kayak gitu. Gue nggak bisa nih ngeliat keluarga gue gitu, tapi gue bisa lihat teh kata gue gitu. Nah, gue nggak bisa nih ngeliat keluarga gue, tapi dia bisa ngeliat keluarga gue kayak gitu. Jadi kayak maksudnya Jadi kalau ibarat kita sendiri nggak bisa yang Nggak bisa. sensitif nggak keluarga bisa, sendiri, iya nggak bisa. Tapi giliran orang lain nih kita diliatin Bisa. nih gitu tuh. Misalnya gini, anak kayak Iin misalnya, ini nangis mulu kenapa ya gitu. Ah misalnya. kayak Nah, gitu. Gue kalau nggak yang bisa gua nih lihat, ngeliat. kayaknya ada yang ini dia misalnya kayak gitu tuh, karena dia nggak bisa pasti tuh oh iya benar kok ada ciri-ciri mirip gitu kan. Nah, Ya, jadi mungkin bener bisanya kejadian. tuh bukan pas di saat itunya, tapi kayak bener teh waktu itu emang gue pernah ngeliat kayak ada manusia kerdil gitu bolak-balik kamar kayak gitu. Tapi itu bukan gue nggak ngerti kalau ternyata itu ganggu anak gue gitu tuh. kayak Jadi gitu, misalnya. apa gue tuh nggak diliatin. Iya, iya. Jadi malah si sisi ini yang diliatin gitu. Ah, Itu gangguin anak lu, itu dia megang narik-narikin Iya, iya. kaki kayak gitu tuh. Tapi kalau pengalaman dari waktu kecil sih ada, waktu kecil. Tapi ini pemaparan dari ibu saya sendiri ya gitu. Yang saya sendiri ngalamin ya, maksudnya memang bener-bener itu waktu masih kecil tuh kayak ada anjing warna putih gitu masuk, dia deketin saya terus tuh. Waktu masih kecil nih ya, waktu saya masih kecil saya teriak-teriak sendiri, Bu ada anjing yang mau gigit saya gitu, udah mau masuk ke celana. Nah itu itu yang tahu saya sendiri. Nah paling ya seumur hidup ngalamin hal-hal kayak Usia gitu berapa tuh. sekitar? Mungkin masih berapa tahun ya, masih kecil. Enggak, lebih Belum kecil lagi. sekolah, oke. Belum sekolah tuh. Mungkin syukuran sama siapa Mada ya. Nah, segitulah gitu. Itu tuh udah teriak-teriak sendiri, Sedangkan orang lain nggak lihat. Orang lain nggak Emang lihat. iya. Gitu. Lo gitu nggak? Lo ada nggak di suatu kejadian? Ini kita lagi cerita pengalaman orang-orang yang punya six sense ya. Tadi si Kang Dwi cerita kayak gitu. Waktu kecil pun gue pernah ngalamin kayak gitu. Iya. Tapi kalau itu gue di kayak apa ya? Kayak nggak tahu batu, tapi isinya tuh kain kafan gitu. Semakin gue lari, itu batu tuh semakin besar gitu. Tapi kalau gue nggak lari, gue ketimpa gitu loh. Dan itu orang-orang rumah tuh nggak ada yang Nggak ada yang ngeliat. lihat, Gue gitu. cuma gue teriak-teriak Orang sendiri. kayak yang halu gitu kalau Ya, kayak halu. gitu. Orang lain lihatnya, ini anak nafsi gitu ya. Iya gitu, sampai gue bilang ke nyokap gue juga bilang, Bu, tolongin ini mau dibunuh gitu tuh, tolongin ini mau dibunuh sama siapa? Kata nyokap gue kayak gitu. Ya nggak ada batu gede banget diselimutin apa namanya kain putih gitu kayak gitu. Nah gue baru sadarnya pas gue udah dewasa dong kalau ternyata dulu itu tuh kamu tuh sebenarnya emang udah punya bakat buat ngeliat yang gitu-gitu, mungkin kayak gitu ya. Tapi memang setelah gue ketemu dengan teman-teman gue yang punya six sense, mereka di masa kecilnya pasti pernah diliatin kayak gitu dulu tuh gitu tuh, ada cerita kayak gitu dulu tuh gitu tuh. Cuma lupa sih. Cuma karena masa kecilnya kita nggak ngerti kalau itu tuh ternyata kita tuh bisa
ngeliat itu tuh maksudnya itu tuh termasuk ke six sense gitu, karena kita kan biasa aja ya anak kecil gitu tuh. Dan itu gue emang suka ngobrol emang punya kayak temen main gitu, tapi laki-laki waktu itu temen main gue, dan itu nggak ada yang lihat. Jadi seakan-akan kayak gue ngobrol sama tembok gitu loh. Oh kalau gue gini, kalau nggak salah ya pernah sering nangis karena ngelihat kayak orang, gue ngeliatnya kayak orang dari neraka manggil-manggil gue kayak gini-gini tuh, terus gue sering nangis sendiri. Nah, gue kan orang tua mikirnya kamu kurang ngaji kali gitu doang. Iya. Tapi gue sering nangis sendiri ya, tapi gue ngeliatnya kayak orang bener. serem kayak manggil-manggil gue, coba gue nggak tahu dibayangin, gue kayak sering nangis aja. Dan selama Cuma gue tahu ketemu tuh sama bener teman-teman apa yang punya six sense kayak gitu, awal mula kita dikasih tunjuk kalau kita bisa kayak gitu, itu tuh pasti ceritanya kayak kita tuh diganggu banget gitu loh, kayak nyawa kita tuh terancam gitu loh. Kayak tadi modelnya si Kang Dwi kayak mau digigit anjing. Itu kan takut dong, anak kecil mau digigit anjing gitu kan. Itu sebenarnya katanya perlawanan dari dari kita, terus mereka tuh kayak pengen ngasih tunjuk kalau lo tuh bisa gitu tuh, cepet bilang tuh ke orang-orang terdekat lo gitu tuh. Kalau misalkan kita dikasihnya yang enak-enak nih, misalkan dikasih temen yang main tiap hari dikasih kue segala macem kayak gitu-gitu, kita kan bukan minggat, ya pernah. Tapi itu setelah kejadian si itu, batu itu ya. Nah baru gue dapet tuh kayak dapet temen, kayak dapet dari mana kayak gitu. Kalau denger misalkan yang terkenal aja deh di podcastnya si Teresa, kayak gitu aja si jurnalisa. Itu pun awalnya dia mah diganggu kan, bukan karena seneng ada anak kecil dateng kayak gitu. Awalnya kan dia diganggu, malah awalnya tuh dia kayak mau diambil raganya gitu kan. Katanya bau apa sih? Bau mayat badannya gitu tuh, jadi disenengin sama makhluk kayak gitu. Awalnya kan diambil. Kalau Kang Dwi ada titik ini nggak? Bisa nih, kan dari kecil mungkin biasa aja, terus tiba-tiba kayak kok jadi sensitif nih di umur berapa gitu? Di apa ya? Mungkin waktu mulai masuk SMA ya. Sama gue juga SMA. Mulai masuk SMA tuh. Gitu, Kayak orang mau mati waktu itu. Mulai banyak hal-hal yang tiba-tiba loh, kok kejadian ya? Ini baru padahal udah tahu nih. Bener. Udah tahu duluan. Ini loh. Tadi aku ngerasa gini kok kejadian ya gitu. Kok bener ya gitu. Ngelihat sesuatu ini jadi ini. Itu sering, itu mulainya dari SMA. Apalagi waktu SMA itu SMA saya kan karena ikut itu tadi ya, ikut dulu di pencaksilat teh ada latihan kebatinan, mungkin itu jadi salah satu yang ngebuka juga ya, salah satu mungkin ya, mengasah jadi cepet kayak ada kebuka gerbangnya, oh gue lebih ini gitu ya, kelihatan bisa lebih melihat. Gue juga SMA sih, kebetulan SMA gue dulu itu adalah SMA terangker di Kota Serang gitu ya. Jadi kebetulan banyak banget makhluk-makhluk yang tiba-tiba siang aja tuh kelihatan gitu tuh. Jadi akhirnya kayaknya nggak bener nih gue ini, maksudnya kayak gue ada yang aneh di diri gue gitu tuh. Tapi itu masih gue pendem aja gitu tuh, sampai akhirnya udah mulai dewasa akhirnya cerita segala macam ke orang yang, kalau ketemu ke orang yang biasa-biasa aja ya gue juga gak akan cerita, karena buat apa juga gitu kan. Kirain malah enggak, dia so jago, kadang semua gitu kan kayak iya kan sih lo so aneh lu gitu nanti gitu kan. Apalagi kalau cerita gitu disangkanya aneh pasti, sering sih kayak gitu, lo apaan sih gitu kan. Kalau gue sekarang kan suka ngeliatin orang misalnya ngaku bisa nih, gue pengen lihat gitu tuh. Iya. Karena gue gak mau langsung ngaku gue bisa, langsung gitu. Enggak sih, bener. Karena sih kayak ngeliat lah. Ini jembatan yang di sini nih gitu, yang kemarin yang belum lama saya bilang ada yang mau kecelakaan dari. Mana sih Legok? Iya, Legok ini ya. Iya, yang dulunya disewa. Kemarin di mana sih? Yang Legok ya? Yang dekat Pecak Bandeng Gerbang tuh. Iya. Yang sebelum pom bensin ya? Iya. Dan di situ tuh, itu kan apa namanya? Ya orang mau jatuh nih. Tapi posisinya di situ kayak disenggol gitu kayak. Kayak lu apa namanya? Kayak mau jatuh dari situ. Soalnya ada saya ngerasa firasat saya tuh ini orang nih dalam bahaya nih gitu kan gitu. Tapi tuh nggak kenal kan? Nggak kenal lah itu. Itu juga kan prosesnya cepat di jalan pula gitu kan. Tapi karena saya jalannya di belakang kayak motor nyantai itu ngelihat nih orang nih. Nah ini orang ini dalam bahaya nih gitu. Dibahayain lah gitu. Bakalan hampir celaka lah minimal gitu ya. Pokoknya bakalan celaka nih. Nah terus dia udah lewat sekitar mungkin 10 meter, bener tuh dia mau nabrak, kalau terlalu kencang sedikit aja mungkin dia loncat masuk ke dalam itu.
Tapi untungnya ya alhamdulillahnya sih masih dikasih selamat ya gitu, masih dia bisa bisa keluar lagi, iyalah, masih nggak sampai lepas, tapi udah tahu duluan dia bakalan celaka di situ tuh gitu, biasanya gitu. Serem banget tuh, saya kayak gitu. Mas Du juga pasti kan bisa ngeliat itu serem juga ya, maksudnya pas ngeliat bakal jadi kejadian gini nih gitu. Iya. Dan kita belum tentu bisa menghentikannya gitu. Nah, kalau kenal mah masih enak sih gitu kan, masih bisa Kalau ngontek kenal, orang. jadi- Kalau yang nggak kenal tuh gimana ya gua ngasih tahu itu si orang gitu. Ini lu dalam bahaya loh gitu. Nah itu agak susah tuh kalau yang nggak kenal. Kalau kenal masih bisa dikontak lah paling enggak gitu. Oke, sih seru banget nih karena kita maksudnya Kang Lu ini kan bisa nih. Nah, kita jadi sedikit bernostalgia. Jadi kayak Saling sharing juga, Saling saling sharing sharing juga gitu. gitu. Maksudnya dulu tuh gimana. Tapi ya mudah-mudahan Kang Dwi dikasih kelebihan gitu bisa bermanfaat juga buat orang-orang sekitar ya. Jadi kan ya walaupun cara mengasih tahu kita juga bingung ya kadang ya gitu intinya gitu. Ya harus bisa pendekatannya itu sih gitu. Enggak. Oke, makasih banyak Kang Dwi udah Oke. sharing banyak banget ke kita, udah berbagi ilmu juga ya. Yes. Jadi kita sendiri juga jadi kayak tahu ya. Oh gini segala macem. Oke deh. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah nonton kita di YouTube dan Spotify dan juga di RCTI Plus. Oke, Yes. sampai jumpa. Bye.